Chelsea bertandang ke markas Manchester City pada pekan ke-25 Premier League 2023-2024. Pertandingan ini dilaksanakan Minggu 18 Februari 2024 di Etihad Stadium. Chelsea sedang berupaya penutup naik klasemen demi lolos ke zona Eropa pada pertandingan ini. Babak pertama kedua tim berjalan sangat sengit. Jual beli serangan kedua tim terus terjadi. Akselerasi menjadi kunci pertahanan solid Chelsea dari gempuran pasukan Pep Guardiola. Counter attack The Blues berbuah gol di menit ke-43 melalui gol yang diciptakan oleh Raheem Sterling. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Rodri mencetak gol di menit ke-83 untuk Manchester City. Rumor calon pelatih baru kini berembus ke mantan pelatih Chelsea, Antonio Conte ke Stamford Bridge Jilid 2. Pelatih asal Italia tersebut bernostalgia dengan menceritakan masa-masa awalnya kala melatih Chelsea. Menurut Antonio Conte, dirinya bisa saja mendominasi Liga Inggris. Kala itu ia ingin mendatangkan dua pemain penting, yakni Romelu Lukaku dan Virgil van Dijk, namun gagal. Antonio Conte sempat melatih Chelsea pada 2016 hingga 2018. Pada musim perdananya ia berhasil memberikan gelar Liga Inggris dan musim selanjutnya memenangkan Piala FA untuk Chelsea. Sementara pada tahun 2017, Antonio Conte berencana untuk mendatangkan Virgil van Dijk untuk mengisi lini pertahanan Chelsea dan Lukaku di lini depan. Menurutnya The Blues bisa mendominasi Liga Inggris jika mampu mendatangkan dua pemain tersebut. Setelah musim pertama saya di Chelsea, ketika kami memenangkan gelar kami bisa saja mendominasi Liga Inggris. Kami berbicara dengan Lukaku dan Virgil van Dijk. Dengan dua pemain penting itu kami bisa saja mengubah situasi, kata Antonio Conte dikutip dari Tribal Football. Saat itu Chelsea justru mendatangkan Antonio Rudiger dari AS Roma pada musim panas 2017. Sedangkan Virgil van Dijk memutuskan untuk memperkuat Liverpool pada Januari 2018. Kemudian Chelsea gagal mendapatkan Lukaku yang lebih memilih Manchester United pada Juli 2017. The Blues pun akhirnya mendatangkan Alvaro Morata tetapi gagal menunjukkan performa terbaiknya. Akibat gagal mendapatkan Virgil van Dijk dan Lukaku, Chelsea akhirnya harus puas finish di posisi kelima klasemen Liga Inggris 2017-2018. Kala itu Chelsea mengumpulkan 70 poin dari 38 pertandingan. Meski musim selanjutnya The Blues mampu finish di tempat ketiga, Antonio Conte lebih memutuskan untuk pergi usai musim berakhir. Antonio Conte mengatakan selalu datang di waktu tepat saat sebuah klub sedang dalam masa-masa sulit. Ia mengaku selalu membangun agar klub yang ditanganinya bisa tampil baik. Melihat sejarah saya selalu tiba di klub-klub dalam situasi yang sulit dengan banyaknya masalah. Tapi saya selalu membangun, kata Antonio Conte. Kini pelatih Italia tersebut sedang berstatus tanpa klub usai meninggalkan Tottenham Hotspur pada Maret 2023 lalu. Mengetahui hal ini, salah satu petinggi Chelsea sedang mempertimbangkan Antonio Conte untuk menangani Chelsea kedua kalinya. Masa depan Pochettino terlihat jelas tak akan bertahan lama di gugu biru. Chelsea tampaknya tak akan lolos ke zona Eropa dengan tertahan di peringkat 10 klasemen sementara. Antonio Conte dirasa cocok menangani Chelsea untuk kedua kalinya yang saat ini di masa-masa sulit. Membangun skuad muda yang selalu tampil baik akan menjadi misi untuk membawa Chelsea ke jalur juara oleh Antonio Conte. Pertandingan final Carabao Cup dan Piala FA akan menjadi penentuan masa depan Pochettino. Langkah Kylian Mbappe ke Real Madrid berpotensi menimbulkan potensi manuver dadakan dari PSG di bursa transfer dan Chelsea kena imbasnya. Pindahan Kylian Mbappe dari PSG ke Real Madrid hampir di depan mata. Hal tersebut dikarenakan dirinya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama PSG. Diketahui kontrak pemain 25 tahun itu akan berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang. Padahal terdapat banyak keuntungan yang bisa didapat Kylian Mbappe apabila bersedia memperpanjang kontraknya bersama PSG. Dari kenaikan gaji signifikan hingga bonus fantastis yang bisa didapatkan mantan penyerang AS Monaco tersebut. Namun rayuan maut PSG gagal membuat Mbappe bertahan. Dia akan bergabung ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Bersama Los Blancos, Mbappe akan diproyeksikan sebagai juru gedor utama musim depan. Dikutip dari The Telegraph, kepindahan Mbappe ke Real Madrid tentunya akan merugikan Chelsea. PSG diklaim akan mencoba untuk membaca buruan utama Chelsea pada bursa transfer musim panas mendatang, yakni Victor Osimhen.
Untuk saat ini Chelsea memang berada paling depan untuk mengamankan kontrak penyerang andalan Napoli itu. Namun tak menutup kemungkinan PSG bisa menikung mengingat mereka memiliki dana yang sangat melimpah. Dikabarkan dari France Football, PSG mungkin saja bakal menawarkan uang lebih banyak dari yang disodorkan The Blues kepada Napoli untuk tanda tangan Osimhen. PSG sendiri yakin Osimhen adalah pengganti ideal bagi Kylian Mbappe. Kendati demikian, Mbappe yang semakin dekat dengan Real Madrid tentu akan merugikan target transfer Chelsea, Victor Osimhen. Jika melihat kedekatan pemilik klub Todd Boehly dan Joan Laporta, pemilik Barcelona, kemungkinan besar Joao Felix akan direlakan klub Spanyol tersebut dan dilepas kepada Chelsea pada musim panas mendatang. Ada beberapa laporan jika pemain Portugal tersebut kabarnya sangat mencintai Chelsea. Pemain milik Atletico Madrid itu membuat sejumlah fans Chelsea menilai bahwa ia masih mencintai The Blues. Hal itu tampak dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Joao Felix mengunggah momen-momen terbaik dirinya selama 2023. Foto pertama adalah dirinya saat momen bepergian dengan pakaian kasual dan membawa koper saat ingin mendatangi Stamford Bridge. Foto kedua justru momen dirinya saat masih mengenakan seragam Chelsea. Terlihat setelan jaket dan celana Chelsea warna hitam yang sepertinya dipakai Joao Felix menjelang suatu laga. Joao Felix memang tidak malu-malu menunjukkan cintanya kepada Chelsea. Misalnya ketika dirinya sudah kembali menjadi pemain Atletico Madrid, ia masih memajang nama Chelsea di bio Instagram pada waktu itu. Tak heran kini sejumlah fans Chelsea turut bangga dengan unggahan terbaru bintang Portugal tersebut. Menurut kabar Football Espana, Barcelona yang saat ini meminjam jasa sang pemain sejatinya ingin mempermanenkan Joao Felix, namun ditolak mentah-mentah oleh manajemen Atletico. Joao Felix yang memiliki klausul penjualan di angka 70 hingga 80 juta euro. Justru manajemen Blaugrana mengajukan tawaran jauh di bawah harapan. Barcelona kabarnya ingin membayar mahar Joao Felix sebesar 40 juta euro. Tak heran jika penawaran mereka di bawah ekspektasi, mengingat saat ini raksasa Spanyol tersebut sedang dilanda krisis keuangan dan dipantau ketat oleh peraturan Financial Fair Play. Sejumlah media Inggris melaporkan jika ada ketertarikan pihak manajemen Chelsea untuk memulangkan sang pemain ke kubu London Barat. Saat ini Chelsea masih kesulitan di bagian penyerang. Jika melihat kualitas, Joao Felix masih lebih diunggulkan ketimbang Nicolas Jackson dan Armando Broja. Pengalamannya di Liga Inggris tak perlu diragukan lagi, dengan perannya di dalam tim sangat berpengaruh di berbagai posisi. Dengan mahar 70 hingga 80 juta euro, tentu adalah hal mudah bagi Todd Boehly untuk membawa kembali sang pemain ke Stamford Bridge.